Semoga pihak kepolisian dengan baik mampu mengungkap perihal ini. Dan jangan sampai ada asumsi-asumsi liar dan alibi-alibi liar yang terus bermunculan daripada netizen plus 62 ini. Mari kita bijak dalam berkomentar. Mari kita bijak dalam melakukan aktivitas di dunia maya. Serta mari kita doakan almarhumah semuanya ditempatkan di tempat yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta perkara ini seakan tidak terus terselimuti misteri sehingga segera terungkap. Saya masih olah TKP aja minta bantuan dari Puslapor. Ya. Oh gitu? Hasilnya Pak? Ya belum dong, masa langsung. Ya. Ada. Aja. Oh gitu. Tadi apa aja sih Pak yang diperiksa Pak? Kenapa? Yang diperiksa apa aja sih? BBB yang diperkirakan terkait dengan kejadian berapa orang? Kenapa? Yang dihadirkan berapa? Ada beberapa saksi di situ. Ya, oke ya. Siap. Terima kasih. Doain terungkap. Amin. Kuasa hukum Rahman Hidayat dan Fajar Siddiq meminta kepada pihak kepolisian untuk segera membuka dan membongkar serta melakukan penangkapan terhadap pelaku. Siapa pembunuh tewasnya ibu dan anak di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang tersebut. Dalam hal ini, demi hukum yang berkeadilan dan demi kehidupan kemanusiaan, hak hidup manusia, agar tidak ada asumsi-asumsi atau alibi-alibi liar dari netizen dan warga masyarakat. Jadi begini, jadi Golfnya bukan perempuan ya, kalau di Lembang itu laki-laki semua. Jadi memang pagi-pagi jam 6.58 sebelum nyampe ke rumah di sini, Pak Yosep itu menghubungi Kedi yang di Lembang. Nah, kalau memang itu diperlukan untuk penyidikan nanti, kita hadirkan sebagai saksi bahwa Pak Yosep itu berjanji untuk ke lapang golf. Ada bukti percakapannya di situ. Kalau memang Pak Yosep tahu ini dari TKP, ngapain dulu pulang ke rumah kan? Dia bisa langsung saja pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ahmad Suhenda Ahmad Gerak. Mari kita berbincang, mari kita berbicara. Logika kita bernalar, ungkap tak berpadam, mengetahui untuk membahasnya. Beberapa hari telah berlalu, pembunuhan tewasnya ibu dan anak di Subang, di daerah Jalan Cagak, Kampung Ciseti, belum terungkap. Seakan terus ditutupi misteri. Beberapa saksi telah dimintakan keterangan, olah TKP telah dilakukan, uji forensik telah dijalankan, tes DNA telah dijalankan, anjing pelacak telah diturunkan. Semua masih tertutup kabut misteri. Walaupun dalam olah TKP yang menurunkan anjing jenis K9 ada bukti baru. Dikutip dari berbagai informasi bahwa di sekitaran lokasi ada sepatu warna putih yang tertinggal. Dalam hal ini, barang bukti sedang diidentifikasi oleh tim lapor. Kasus pembunuhan tewasnya ibu dan anak di Subang yang ditemukan di bagasi mobil Alphard belum mampu diungkap oleh pihak kepolisian, yang mana motif-motif terus berkembang liar. Diduga Yosep seakan mengalami depresi karena banyak tekanan dan ada tekanan dari berbagai pihak. Keluarga dekat terus diperiksa, termasuk sosok pacar Amalia yang sampai detik ini belum terlihat wajahnya di media massa, di media online dan lain sebagainya. Tetapi menurut informasi itu pun telah diperiksa. Motif pembunuhan tewasnya ibu dan anak di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, seakan terselimuti oleh kabut yang sangat tebal, yang mana semua alibi-alibi seakan bermunculan. Apakah dalam hal ini diduga ada unsur dendam dari pihak Tuti ataupun Amalia? Apakah ini ada unsur dendam kepada keluarga Yosep atau juga kepada Ibu Tuti almarhum dan Amalia almarhum?
Asumsi-asumsi dan alibi-alibi liar terus berkembang tiada henti di dunia maya. Mungkinkah diduga ada keterlibatan sang pacar Amalia dalam hal ini? Itu pun tak luput dari sorotan netizen plus 62. Apakah diduga ada unsur inginkan harta daripada keluarga Yosep, sang suami korban ibu dan anak, atau ada unsur ingin menguasai harta benda dari pihak keluarga Ibu Tuti almarhum? Itu pun tak lepas daripada alibi-alibi dunia maya. Apakah ini pun diduga ada unsur keterlibatan daripada pihak keluarga besar yayasan yang dipimpin oleh Pak Yosep? Itu pun tak luput daripada dunia maya memang kejam. Diduga ada alibi bahwa ini mungkin saja bisa terjadi perebut kekuasaan keluarga besar daripada yayasan yang dipimpin oleh Pak Yosep. Sehingga setelah mendengar bahasa-bahasa tersebut, seakan Pak Yosep drop dan mendekati depresi. Karena kita pun mengerti, dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka, tekanan datang dari berbagai pihak di dunia maya. Selanjutnya, asumsi liar, ada alibi, diduga ada kaitannya dengan dunia politik yang notabene tidak jauh daripada kehidupan Pak Yosep itu sendiri. Sampai sejauh sana masyarakat dunia maya membuat komentar-komentar dan statement-statement. Selanjutnya, ini diduga ada permainan daripada pihak-pihak yang notabene pihak tersebut memanfaatkan situasi dan hafal situasi, posisi daripada kerukunan rumah tangga antara Pak Yosep dan almarhumah Ibu Tuti. Sehingga mereka memanfaatkan situasi tersebut. Sampai sejauh itulah alibi statement-statement yang dikeluarkan oleh para netizen plus 62. Dengan belum terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, muncul juga berbagai alibi, berbagai opini yang keluar dari mulut netizen, dari pikiran-pikiran netizen, dan dari pikiran-pikiran masyarakat yang terangkum oleh Ahmad Zenda, Ahmad Gerah. Motif pembunuhan tewasnya ibu dan anak di Jalan Cagak Subang itu diduga demi menguasai harta benda yang diduga didalangi oleh pihak suami, yang diduga didalangi oleh pihak keluarga dari korban itu sendiri. Dan selanjutnya ada opini-opini atau alibi-alibi liar yang keluar dari para netizen. Motif pembunuhan tewasnya ibu dan anak diduga ada persaingan bisnis dan ada unsur politik dendam lama. Perihal ini bisa saja terjadi dikarenakan Pak Yosep merupakan orang penting dalam ranah politik di Kabupaten Subang dan orang penting dalam ranah bisnis di Kabupaten Subang. Itu bisa saja dilakukan atas dendam lama dan dilakukan oleh para pembunuh bayaran. Selanjutnya, alibi-alibi itu bermunculan. Ini juga bisa saja diduga dilakukan oleh pihak pacar korban. Mungkin saja terjadi diduga hal tersebut karena ada informasi bahwa Amalia dengan pacarnya telah putus sebelum tanggal 17 Agustus 2021. Hal ini mungkin Amalia atau mungkin pacarnya Amalia meminta kembalian, tetapi Amalia tidak meresponnya, dan ini akan menjadikan diduga gelap mata daripada pacar tersebut. Selanjutnya, dugaan-dugaan liar atas pembunuhan tewasnya ibu dan anak di Kabupaten Subang tersebut diduga dilakukan oleh pacar gelap dari pihak masing-masing, baik itu pacar gelap pihak korban ibu ataupun pihak korban anak.
Ini tidak menutup kemungkinan apapun bisa terjadi karena saat ini pihak kepolisian belum mampu mengungkap daripada motif pembunuhan tersebut. Dan diduga juga ada unsur perebutan kekuasaan antar perusahaan dan yayasan demi menguasai dan dikuasai oleh pihak lain. Ini bisa saja terjadi dikarenakan tadi Pak Yosef merupakan orang penting dalam hal bisnis dan orang penting dalam hal politik. Momen-momen tersebut bisa saja diduga dikaitkan dan situasi dengan melihat situasi keadaan Pak Yosef dengan keluarganya. Karena hal tersebut, marilah kita pasrahkan kepada pihak kepolisian demi mengungkap apa yang terjadi, motif apa yang dilakukan, motif apa yang terjadi, dan dugaan-dugaan liar tersebut semoga terbantahkan oleh pihak kepolisian Resort Subang. Siapa dibalik pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang tersebut, dan apa motif yang dilakukan oleh pelaku atas terjadinya pembunuhan tewasnya ibu dan anak tersebut. Semoga pihak kepolisian dengan baik mampu mengungkap perihal ini, dan jangan sampai ada asumsi-asumsi liar dan alibi-alibi liar yang terus bermunculan daripada netizen plus 62 ini. Mari kita bijak dalam berkomentar, mari kita bijak dalam melakukan aktivitas di dunia maya, serta mari kita doakan almarhumah semuanya ditempatkan di tempat yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta perkara ini seakan tidak terus terselimuti oleh kabut dan misteri sehingga segera terungkap. Kita merasakan begitu pedihnya beban daripada suami, beban daripada istri kedua Pak Yosef, dan beban daripada keluarga yang ditinggalkan. Semoga semua perkara ini, semua kasus ini segera berakhir dengan ditangkapnya pelaku pembunuhan tewasnya ibu dan anak di Kabupaten Subang tersebut. Husnul Khotimah untuk Ibu Tuti dan Neng Amalia. Baik terus untuk Polres Subang, semangat terus untuk Polres Subang. Bravo Polres Subang. Bongkar apa yang terjadi saat ini, ungkap apa yang saat ini terjadi, dan senantiasa SOP dijalankan dengan penuh kehati-hatian karena ini menyangkut hak hidup dan kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih olah TKP aja minta bantuan dari Puslapor. Ya. Begitu? Hasilnya Pak? Ya belum dong, masa langsung. Ya. Ada. Aja. Oh gitu. Tadi apa aja sih Pak yang diperiksa Pak? Kenapa? Yang diperiksa apa aja Ya sih? BBB yang diperkirakan terkait dengan kejadian itu. Kenapa? Yang dihadirkan berapa? Ada beberapa saksi di situ. Nah, ya, oke ya. Siap. Terima kasih. Doain terungkap. Amin. Nanti saya menyebutkan di awal terlalu dini ya, sabar ya. Ya kan kemarin sudah ada clue-nya, kan. Pintu rumah tidak dirusak, artinya kan orang bisa masuk dengan gampang. Nah, kira-kira yang bisa masuk dengan gampang siapa, ya kan? Artinya kan mungkin sudah saling mengenal, sudah saling mengenal. Diduga ada faktor keluarga Bu. Hilangnya. Jadi begini, jadi Kedikolopnya bukan perempuan ya, kalau di Lembang itu laki-laki semua. Jadi memang pagi-pagi jam 6.58 sebelum nyampe ke rumah di sini, Pak Yosef itu menghubungi Kedi yang di Lembang. Nah, kalau memang itu diperlukan untuk penyidikan nanti, kita hadirkan sebagai saksi bahwa Pak Yosef itu berjanji untuk ke lapang golep. Ada bukti percakapannya di situ. Kalau memang Pak Yosef tahu ini jadi TKP, ngapain dulu pulang ke rumah kan? Dia bisa langsung saja pergi. Kuasa hukum Rahman Hidayat dan Fajar Sidik meminta kepada pihak kepolisian untuk segera membuka dan membongkar serta melakukan penangkapan terhadap pelaku. Siapa pembunuh tewasnya ibu dan anak di Kampung Jajati, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang tersebut. Dalam hal ini demi hukum yang berkeadilan dan demi kehidupan kemanusiaan, hak hidup manusia, agar tidak ada asumsi-asumsi atau alibi-alibi liar dari netizen dan warga masyarakat.
Hasilnya Pak? Ya belum dong, masa langsung. Ya, Ada. aja. Oh gitu. Nah, Tadi doain. apa aja sih Pak yang diperiksa Pak? Kenapa? Yang diperiksa apa Ya aja sih? BBB yang diperkirakan terkait dengan kejadian ini. Kenapa? Yang dihadirkan berapa? Ada beberapa saksi di situ. Nah, ya, oke ya. Siap. Terima kasih. Doain terungkap. Amin.